lagi dengan saya Yusuf dalam program Arkais Arkais. bersama Mas Dwi Cahyono, narasumber Arkais kita ini. Partner tetap. Oke, Ini Mas, kalau kita kemarin ngobrolin tentang wisata, Ya, terutama istilah ya. dengan asal istilah-istilahnya, ragam istilah. ragam istilahnya begitu banyak sekali, bahkan kalau saya bisa tarik kesimpulan, saya highlight, pariwisata wisata itu menjadi sangat penting dengan Betul. munculnya banyak istilah itu. Betul, betul. Artinya itu menjadi kebutuhan banyak orang lintas zaman. Lintas zaman. Gitu ya. Lintas latar sosial. Lintas latar sosial juga, bahkan sampai dulu kalau masa kecil saya tahun-tahun 60, 70, 80, bahkan mungkin sebelumnya, kata wisata dan tamasya ini bahkan di campaign melalui banyak lagu, ya kan? Mau itu Ibu Sud, mau itu Kus Plus, mau itu Narto Sabdo, ya kan? Gitu. Omai Rama bahkan, gitu ya. Nah, kenapa masa-masa itu begitu banyak wisata atau tamasya penggunaan ini di campaign ke dalam berbagai lagu itu? Ya. Nah, Ini memberi petunjuk kepada kita ya, bahwa tamasya atau wisata itu adalah kebutuhan ya, walaupun orang sering mengatakan bahwa wisata bukan kebutuhan yang primer, bahkan mungkin juga bukan kebutuhan yang sekunder, tapi tersier ya. Kendati pun tersier, namun wisata itu dibutuhkan, Mas, ya, dibutuhkan. Wisata oleh karena itu dilakukan oleh banyak orang, ya. Artinya familiar di masyarakat, lintas lapis sosial, ya, lintas massa, lintas area. Oleh karena itu dapat dipahami jika istilah-istilah yang berkenaan dengan pariwisata, apakah itu pariwisata atau dalam bahasa Jawa baru disebut dengan pariwisoto ya, atau istilah lama yang dulu lazim digunakan tamasya itu hadir dalam syair lagu ya, syair lagu. Apakah itu syair lagu anak-anak, syair lagu untuk remaja dewasa, apakah itu yang dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa etnik, termasuk dalam bahasa etnik Jawa. Dalam syair lagu yang berbahasa etnik Jawa misalnya, saya jadi teringat apa yang tercantum di dalam syair lagu yang diciptakan oleh Ki Narto Sabdo ya. Ini syair lagu yang judul lagunya adalah Perahu Layar ya. Pak. Nah, itu. Ya. Betul itu lagi ya. Syairnya adalah Yo konco ning gisik gembiro. Gisik itu adalah sebutan untuk laut ya. Ning gisik gembiro. Alirap-lirap banyu ning segoro. Nah, kemudian anglia numpak perahu layar ing dino minggu keh pariwisoto. Nah, ini menjadi petunjuk pada kita bahwa ada hari tertentu di dalam satu minggu itu di mana kegiatan wisata itu banyak dilakukan, yaitu dino minggu, ing dino minggu keh banyak ya. Pariwisoto artinya orang yang berwisata, dan apa yang dituliskan di dalam syair lagunya yang diciptakan oleh Ki Narto Sabdo ini adalah apa yang masuk pada kategori wisata bahari, gitu. Karena itu numpak perahu layar ya, gitu. Nah, ini kalau naik becak bukan wisata bahari itu. Nah, itu becak bukan wisata bahari ya. Nah, wisata kan macam-macam, ada wisata bahari, ada yang non bahari gitu. Ada wisata yang dilakukan di perkotaan ya, di perkotaan. Nah, kalau kita bicara wisata yang dilakukan di perkotaan itu ada banyak kendaraan wisata yang digunakan. Ada delman, naik delman istimewa, aku duduk di muka, kayaknya itu. Nah, itu juga bisa ada wisatanya, dan sambil ke pasar. Jadi pergi ke pasar itu juga
bagi anak-anak ya, Itu pergi berwisata diajak gitu orang ya. tua ke pasar, kemudian naik delman, dan itu disebut delman istimewa. Ya. Duduknya di depanku, duduk di muka, di Ya. samping Pak Kusir Ya. yang sedang Yang sedang bekerja. bekerja, gitu ya. Seterusnya, itu Oke. juga wisata dengan dengan kendaraan Kendaraan. wisatanya berupa delman ya. Oke. Nah, ada juga yang pada masa lalu ya, pada Ya, masa pada lalu. masa lalu. Salah satu kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan wisata itu adalah becak, Mas. Nah, ini saya mengingatkan saya ya, kebetulan Bahkan saya itu sampai sekarang hotel-hotel karena becak sudah nggak boleh gitu kan. Betul. Itu jadi Tapi kan jadi jadi becak wisata. Di Jogja iya. itu becak, Iya. ada becak wisata. Iya. Bahkan di beberapa tempat ada delman wisata. Gitu. Jadi kendaraan-kendaraan jadul Iya. gitu ya. Itu kemudian akhirnya naik kelas dari alat transportasi biasa menjadi alat transportasi khusus untuk kepentingan wisata gitu ya. Nah, terkait itu saya sebenarnya pernah menulis di Facebook ya. Itu sejarah tamasya gitu. Judulnya Kegembiraan Bertamasya, Nuansa Sukacita Tamasya pada syair lagu lama. Nah, salah satu syair lagu lama yang sempat saya kutip itu adalah lagu yang diciptakan oleh seorang yang kemudian sangat terkenal sebagai pencipta lagu spesial untuk anak-anak ya, yang kita seringkali menyebut namanya, sebutan panggilan akrabnya itu adalah Ibu Sud, yang sebenarnya nama dirinya itu adalah Sarijah Niung ya. Ibu Sud itu menulis banyak lagu ya, tidak ada 200-an lagu lah yang ditulis oleh Ibu Sud, dan sebagian besar itu adalah lagu anak-anak ya. Nah, salah satu lagu yang ditulis tahun 42 ya, 1942, berarti kan cukup lama zaman Jepang ya, zaman penjajahan Jepang, zaman pendudukan Jepang. Itu diberi judul Naik Becak. Itu lagu lama yang hingga sekarang di sekolah-sekolah TK itu masih sering dinyanyikan gitu ya, diajarkan oleh guru kepada anak-anak. Dan lagu ini yang judulnya Naik Becak, ini adalah lagu yang syairnya ini berkenaan dengan tamasya. Saya bisa bacakan syair lagunya ya. Dinyanyikan juga boleh. Iya. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota. Nah, ini wisata kota ya, bukan wisata pedesaan, wisata kota. Karena itu kita kenal juga wisata kota ya, wisata di perkotaan. Hendak melihat-lihat keramaian yang ada, saya panggilkan becak. Nah ini, jadi kendaraan wisatanya ada. Becak itu disebut, digambarkan oleh Bu Sud itu sebagai kereta tapi tak berkuda, tidak ditarik oleh kuda. Nah, tapi dikayuh oleh pengayuh becak ya. Kereta tak berkuda, becak-becak coba bawa saya. Nah, gitu. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari, bagaikan tak berhenti. Becak, jalan hati-hati. Nah, dan sebagainya. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita tentang adanya tamasya di masa lalu. Bahkan baris pertama dari bait pertama lagu Naik Becak yang diceritakan Bu Sud itu dimulai dengan baris kalimat saya mau tamasya. Nah ini, jadi ini memberikan petunjuk kepada kita pada tahun 40-an, tahun 42 ya, ketika lagu ini ditulis, istilah tamasya masih lazim digunakan, dan itu sampai dengan syair-syair lagu pada tahun 70-an, 80-an itu masih Kos Plus itu masih menggunakan istilah tamasya gitu ya. Masih menggunakan istilah tamasya. Misalnya ada lagu ini yang diciptakan oleh Arianto itu, yang dinyanyikan oleh Aryo Group bersama Berlian Huta Huruk ini, misalnya tamasya, mari bertamasya keluar kota, indahlah pegunungannya, dengarlah kita juga bawa tenda, bekal di sana itu pun sudah dibawa, dan seterusnya. Nah ini wisatanya tidak lagi wisata kota ya, tapi wisata yang dilakukan di pegunungan ya, indah pegunungannya dan seterusnya. Nah yang menarik perhatian kita itu adalah lagu yang diciptakan oleh oleh Kos Plus ya, yang berkenaan dengan tamasya ya, dengan tamasya itu misalnya lagu yang judulnya ya ini. Jadi lagu yang diciptakan oleh Kos Plus ini tahun 74 Mas, judulnya adalah Kasih Mesra ya, judulnya Kasih Mesra.
Tapi Oke. di dalam syair lagu ini memuat tentang tamasya. Misalnya, tamasya mari tamasya, kita pergi berdua, kini telah tiba masanya kita berkasih mesra. Nah, jadi acap kali memang konteks tamasya pada syair lagu itu dikaitkan dengan cinta kasih, gitu ya. Cinta kasih, ada cinta kasih yang biasa-biasa, tapi ada juga cinta kasih yang nyerempet-nyerempet bahaya, yang dilakukan. Bahkan kalau pacaran nggak tamasya itu nggak afdol. Nggak afdol. Tapi Ya. kadang-kadang pacaran ketika tamasya itu bisa kebablasan. Nah, ada satu lagu juga ya yang menarik itu ya, lagu tamasya ini yang anunya ini kebablasan gitu ya. Ini misalnya Itu lagu siapa tamasya itu? yang dinyanyikan itu oleh Titi Kamal. Gitu. Judulnya Jable itu. Dalam film Mendadak Dangdut itu ya. Oh ya, belum lama ini. Belum lama. Ini sebenarnya adalah lagu yang tahun 2006 malahan itu ya. 2006. Nah, ini yang bait pertama ini ya. Waktu tamasya ke Binaria, pulang-pulang ku berbadan dua. Nah, ini. Jadi ini tidak direkomendasi ya. Tidak direkomendasi, jangan seperti lagu ini ya. Konteksnya mendadak dangdut. Kan mendadak ya. Nah, gitu. Syair lagu berikut baris berikutnya, meski tanpa restu orang tua sayang, aku rela abang bawa pulang dan seterusnya. Nah, jadi memang tamasya seringkali dilakukan itu untuk ya, kalau diperuntukannya itu untuk anak-anak. Jadi orang tua itu sebenarnya bukan mentamasyakan dirinya ya. Kalau saya bapak ibu itu saya bertamasya itu sebenarnya mentamasyakan anak. Kalau remaja itu memang mentamasyakan dirinya ya. Dan biasanya dia tidak sendiri ya dengan pasangannya. Jadi sebenarnya kalau saya laki-laki mentamasyakan pacar saya. Nah ini. Jadi memang oleh karena itu tidak sedikit lagu-lagu lama yang konteks ketamasyaan ini berkenaan dengan cinta kasih, gitu ya. Dan itu hadir tergambar pada syair-syair lagu, lagu-lagu tahun 80-an, 70-an, bahkan sampai lagu-lagu yang sebelumnya, misalnya tentang lagu-lagu lama ya, yang ditulis oleh misalnya kayak Ismail Marzuki, misalnya di Ambang Senja, gitu. Kemudian ada lagu yang termasuk lagu-lagu lama ya, lagu-lagu di era-era perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu juga sedikit banyak juga ada aspek asmara ya di balik lagu-lagu yang memuat kisah tentang tamasya itu. Nah itu. Nah, hubungan tamasya dengan asmara ini kan banyak dituangkan dalam lagu. Nah, konteksnya sekarang artinya bahwa kegiatan tamasya ini gitu kan, itu menjadi sangat penting dalam konteksnya ini. Nah, kalau ditarik dalam konteks arkais, apakah ada cerita Mahabharata atau apa gitu kan? Yang masa lampau ya, lampau sekali. Lampau sekali. Itu juga pernah nggak menyebutkan gitu? Iya. Gitu. Tentang konteks asmara di balik tamasya ya, saya jadi teringat itu pada satu kakawin yang ditulis di masa kerajaan Kadiri ya. Kakawin itu berjudul Garut Kaca Seraya gitu ya. Memang berkisah tentang cinta kasih dari tokoh utama dalam kisah itu, yaitu Garut Kaca. Ya, jadi Garut Kaca kemudian digambarkan terlibat dalam cinta kasihnya dengan Siti Sundari yang sebenarnya merupakan putra dari Krishna ya. Nah, dalam kakawin ini dalam susastra Garut Kaca Seraya ini, hubungan kasihnya itu tidak direstui oleh Rama ya, karena Rama sudah memiliki pilihan sendiri yang akan dijodohkan pada anaknya, sehingga mereka backstreet gitu ya. Backstreet ya, jadi ini anak Krishna yang Siti Sundarinya. Kalau Garut Kaca kan anaknya Bima ya gitu. Nah, ini kisah tentang backstreet ya. Jadi bahkan kawin lari nanti, gitu ya. Kawin lari. Jadi mulanya Rama Krishna mau marah gitu. Tapi akhirnya batal marah. Karena Krishna itu dulu menikah dengan Rukmini, itu juga lewat kawin lari gitu. Jadi itu akhirnya
semacam berulang lagi pada anaknya gitu ya. Karma itu karma. Nah, Nah, itu kejadiannya gimana? Nah, kejadiannya itu. Jatuh cintanya itu ketika keluarga Krishna itu sedang berpesiar, Mas. Oke. Berpesiar. Berpesiar ke Berwisata pantai. ini Ya, berarti berpesiar ya, ya, oke. ke pantai. Pesiar ke pantai, wisata pantai ya, wisata pantai. Nah, karena sastra ini ditulis pada masa Kadiri, Oke. nampaknya yang dijadikan sebagai model untuk menggambarkan istana Krishna itu adalah kerajaan Kadiri ya, Oke. Pangjalu atau Daha. Berarti kan berlokasi di Kadiri. Oke. Sekarang ya, di Kadiri sekarang, mungkin di sekitar daerah Ngurah. Oke. Nah, yang menarik perhatian kita kalau melihat urian di dalam Kakawin ini. Gatot Kaca Seraya setelah keluar dari keraton, rombongan ini rombongan ya raja kan mesti disertai dengan hulu balangnya Balang, punggawa, itu, dan para punggawanya dan macam-macam. sebagainya itu kemudian masuk ke perkampungan di pedesaan, kemudian ada persawahan. Setelah itu kemudian memasuki areal dengan pohon-pohon yang cukup rapat gitu. Oke. Memasuki hutan ya. Dan jalannya mulai naik ya. Setelah jalannya mulai naik itu pohon-pohon mulai jarang dan areal tanahnya itu sudah mulai berbatu. Nah, Oke. setelah jalan naik dan areanya berbatu, pohon-pohon mulai jarang itu kemudian sampailah ke laut. Nah, Oke. ini menjadi memberikan gambaran kepada kita jika benar bahwa model keraton yang digambarkan itu adalah ibu kota Daha, keraton ya. atau Kadatuan Daha ya di Kediri sekarang. Ada kemungkinan wisata pantai yang dilakukan ada dua kemungkinan, apakah itu di Tulungagung Selatan atau di Blitar Selatan ya, di Blitar Selatan karena terlihat jalannya naik gitu ya, kemudian pohon-pohon mulai jarang dan tanahnya berbatuan. Ini adalah Gunung Kapur Selatan, Oke. Gunung Kendeng Selatan ya, yang membentang di sepanjang sisi selatan sisi sepanjang Jawa ya. selatan Pulau Jawa itu ya. Jadi bisa Tulungagung Selatan, bisa Blitar Selatan. Nah, ini mengingatkan kita juga pada kunjungan ke Laut Selatan yang diberitakan di dalam beberapa susastra lain, seperti misalnya Hayam Wuruk gitu. Ya. Ketika berkunjung bertandang ke Blitar setiap tahun ya sehabis musim penghujan itu, salah satu tempat yang kemudian menjadi titik kunjungan itu adalah Sidemen. Gitu ya. Sidemen. Apakah itu dihubungkan dengan Sidem yang ada di daerah Tulungagung Selatan, atau ada juga yang menyebut itu kemungkinan adalah pantai di Laut Selatan daerah Blitar ya. Karena sebelum sampai ke pantai itu menyinggahi terlebih dulu tempat yang kemudian disebut dengan Lodaya yang sekarang kita kenal Ya, dengan Ludoyo. Ludoyo itu ya. Ya. Nah, itu dan seterusnya ya. Oke. Begitu juga ada cerita Panji yang memberitakan tentang adanya wisata pantai juga. Oke. Ya, jadi cerita Panji itu mengisahkan dan bahwa Panji itu sempat meninggalkan keraton dan kemudian tinggal di Gunung Kawi. Kemudian dijemput oleh keluarganya untuk dibawa pulang ke kerajaan, ke keraton ya. Nah, setelah dari Gunung Kawi terlebih dulu singgah ke Palah. Palah itu adalah Candi Palah, sebutan untuk Candi Penataran. Dan setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju ke pantai. Bahkan di pantai di malam hari itu sempat dibuat panggung pertunjukan dan kemudian digelar pertunjukan yang berupa tarian, gitu ya. Nah, ini juga sekaligus wisata pantai dan pada wisata pantai ini ada juga sajian seni pertunjukan yang Oke. dihadirkan di areal pantai. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pada masa lampau pun ya kegiatan-kegiatan kewisataan semacam ini sudah seringkali tergambar gitu ya. Termasuk apakah itu wisata yang dilakukan di areal hutan. Misalnya kalau kita lihat ya di cerita-cerita Panji ini, kembali kepada cerita Panji. Salah satu cerita Panji yang kemudian dipahatkan pada relief cerita di Punden Berundak yang ada di area Penanggungan, yaitu di Kendali Sodo, itu menggambarkan Sekartaji ya, Chandra Kirana yang kemudian di malam-malam dibawa lari. Ya, ini model kayak kawin lari itu oleh Panji dan kemudian diajak ke Telaga Pager. Ya, Telaga Pager itu kemungkinan adalah satu sumber air telaga yang berada di sekitar gunung tertentu. Ya, ada kemungkinan yang dimaksud Telaga Pager itu adalah telaga yang berada di lereng Gunung Arjuna, gitu. Dan kisah tentang Panji beserta Chandra Kirana yang menuju ke Telaga Pager itu
antara apa kita dapati reliefnya itu di di pertamaan Kendari Sodo, di kemudian berudak Kendari Sodo di Penanggungan. Nah, ini dengan demikian ada, kalau kita bicara tentang destinasi ya, destinasi wisata itu bisa bermacam-macam. Ya, pada lagu Becak tadi ya yang diciptakan oleh Ibu Sud itu adalah wisata yang dilakukan di perkotaan. Karena itu dengan naik becak. Kemudian lagu Delman itu wisata itu juga di perkotaan, gitu ya. Dan yang dituju itu adalah pasar, ya. Karena itu sekarang juga mulai muncul pasar wisata ya, bahkan pasar tradisional yang kemudian dijadikan sebagai pasar wisata. Orang-orang modern ya yang sudah jarang tahu apa itu pasar di daerah ya, pasar tradisional itu menjadikan pasar itu menjadi satu destinasi gitu ya. Destinasi memang begini, Mas. Bahkan menciptakan pasar-pasar malam gitu iya, kan. betul. Jadi begini. Jadi orang berkunjung ke tempat wisata itu antara lain mempertimbangkan apa yang saya sebut sebagai aspek unikum. Unik ya. Unik itu artinya berbeda. Berbeda dengan apa yang dilakukan sehari-hari oleh yang bersangkutan gitu ya. Kalau dia dari kota besar ya, kalau belanja bolak-balik ke mall, ya bolak-balik ke mall gitu ya, ke supermarket di mega mall malahan itu ya. Nah sehingga ke mall itu sudah tidak lagi mengembirakan. Mall itu adalah untuk belanja gitu ya. Nah sementara sebenarnya ada pasar yang berbeda dengan pasar yang swalayan yang ada di mall itu, yaitu pasar tradisional di mana transaksi itu langsung gitu. Jadi interaksi itu lebih familiar ya. Nah itu yang kemudian kita sebut pasar tradisional. Sehingga malahan yang terakhir ini ada pasar yang dikemas sangat tradisional, misalnya pasar papringan gitu ya. Di sela-sela timbunan bambu dan sebagainya itu dijadikan pasar yang dijual kuliner tradisional dan sebagainya. Nah ini tergambar ya pada lagu Naik Delman itu adalah bagi anak-anak, terutama bagi anak-anak ya, diajak orang tua ya ke pasar itu adalah luar biasa. itu rekreasi itu ya, rekreasi. Nah itu senang gitu ya. Nah jadi ada beragam ya informasi yang bisa kita dapat. Ada informasi yang berkenaan dengan destinasi wisata, wisata pantai misalnya, yang sekarang kita sebagai wisata pantai, wisata gunung misalnya, wisata perkotaan. Ada wahana wisata. Ya, tentu dari waktu ke waktu wahananya bisa berbeda-beda ya. Bisa becak, bisa delman, bisa perahu gitu ya, perahu layar yang Nator Sabdo itu dan seterusnya, atau jalan kaki, atau naik kuda dan seterusnya seperti yang tergambar dalam Gatot Kaca Seraya itu. Nah itu. Ya. Nah, sekarang konteksnya kalau saya tertarik dengan yang Kediri Daha tadi. Di Kakawin banyak digambarkan, atau mungkin beralasan nggak ketika lokasi kerajaan Daha itu ada di pedalaman, justru laut itu menjadi tempat rekreasi. Betul, inilah yang itu menjadi tempat rekreasi. Betul. Jadi memang seperti yang saya katakan tadi, dalam berwisata itu ada aspek sensasinya, Mas. Sensasi. Karena itu mesti harus dihadirkan yang sesuatu yang sensasional bagi wisatawan. Nah, salah satu yang bersensasi bagi wisatawan itu adalah keperbedaan, unikum itu. Nah, oleh karena unik maka menarik, gitu ya gitu. Menariknya itu karena dia, ternyata ada ya. Kok beda ya dengan. Nah itu. Ini adalah sensasional gitu ya. Itu adalah unik gitu ya. Berbeda, dan itu karena unik kemudian menimbulkan sensasional bagi dirinya, maka menjadi menarik gitu. Bahkan bukan hanya menarik, mungkin dianggap ini penting. Saya perlu belajar ini karena ada sisi lain ternyata dari yang dia lihat sehari-hari, dia alami sehari-hari. Ada sisi lain, ada dunia lain. Nah, jadi berwisata itu sebenarnya menghadiri apa yang saya dalam tanda petik saya sebut dunia lain gitu. Oleh karena itu dalam konteks Kakawin Gatot Kaca Seraya sebagai kerajaan yang ada di pedalaman ya, di pedalaman ya. Kediri itu kan lokasinya itu di pedalaman Jawa ya, Jawa Timur ya. Wisatanya tidak di gunung ya, karena kalau gunung mungkin dari kejauhan sudah kelihatan ya, Wilis, Kelut dan sebagainya, tapi wisatanya tidak di area terestrial yang berupa bentangan tanah ya, tetapi di air, yaitu pantai. Nah, ini menarik. Begitu juga Ayam Wuruk gitu. Jadi ketika berkunjung ke Blitar itu mengunjungi beberapa tempat, Mas. Ya sekaligus
yang dikunjungi itu adalah tempat-tempat peribadatan, ya, tempat-tempat peribadatan. Misalnya ketika di Blitar, gitu ya, di kawasan Blitar ya, yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Blitar ya, itu pertama kali yang dikunjungi itu adalah Lawang Mentar, yang kemungkinan itu menunjuk kepada suatu bangunan suci yang sekarang disebut Candi Samentar. Kemudian ke Palah, itu menunjuk kepada Candi Penataran. Kemudian satu lagi ke Cimbi, ya, itu Kabupaten Blitar bagian timur, hampir berbatasan dengan Tulungagung. Nah, setelah dari Cimbe itu perjalanan sempat juga singgah ke tempat pendarmaan dari leluhurnya Raden Wijaya itu di Simping ya, di Sumberjati gitu ya. Itu sudah mulai Blitar Kabupaten agak ke selatan, hampir menuju ke Gunung Ngapur Selatan. Kemudian makin ke selatan lagi ke Lodaya, yang sekarang Ludoyo itu ya. Nah, itu kan sudah di area Gunung Ngapur ya. Nah, setelah itu baru menuju ke arah pantai laut. Nah, sehingga kunjungannya itu menggambarkan semacam poros gunung laut ya. Mengunjungi gunung tapi juga mengunjungi laut itu. Nah, jadi bagi Hayam Wuruk itu berkunjung ke laut. Hayam Wuruk kan orang yang tinggal di pedalaman ya, di daerah Mojokerto lah katakan. Pusat pemerintahan kerajaannya kan di daerah Trowulan sekarang ya, di Wilwatikta itu. Maka laut itu adalah sensasional bagi dia. Oleh karena itu dalam perjalanan panjangnya, kalau ketemu laut, Hayam Wuruk itu juga sangat girang hati gitu dan ingin berwisata ke areal yang berupa bentangan alam, perairan yang berupa laut gitu. Kalau melihat ini apa istilahnya, saya jadi tertarik nih dengan kajian apa perjalanannya Hayam Wuruk. Begitu banyak ini tempat-tempat yang dianui. Jadi sebenarnya tentang touring Hayam Wuruk, touring ya. Ini raja yang suka jalan-jalan ini. Suka touring Mas. Ya, suka touring ya. Suka touring. Oke. Nah, jadi memang ada beberapa susastra ya, utamanya dalam hal ini adalah Kakawin Nagara Kertagama yang di dalamnya memuat informasi yang cukup panjang ya, tentang ragam kegiatan yang dilakukan oleh Hayam Wuruk dalam tour de inspection-nya itu ya, dalam apa itu Lelono ya, dalam apa itu dalam perjalanan keluar keraton. Ini kan perjalanan itu dilakukan dari keraton keluar keraton. Jadi ini penting ya, semacam kalau sekarang turba ya, atau turun ke bawah, semacam turne itu ya. Kunjungan dinas. Ya kan, kunjungan dinas gitu ya. Atau belusuan ya. Belusuan ke tempat-tempat yang di. Nah, di antara perjalanan panjangnya itu yang dikisahkan di dalam diuraikan ya, di dalam Kakawin Nagara Kertagama itu adalah kunjungan ke daerah-daerah, dan dalam kunjungan itu menyempatkan diri di paling tidak di spot-spot tertentu itu untuk melakukan kegiatan yang saya istilahi dengan kewisataan ya. Walaupun tidak disebut dengan tidak semuanya disebut dengan sebutan wisata, tetapi maknanya istilah yang digunakan itu artinya mengarah kepada aktivitas kewisataan. Dan ini cukup panjang. Nah, oleh karena itu saya kira nanti pembicaraan tentang bagaimana gambaran kewisataan pada masa Majapahit kita bisa dialogkan lebih rinci, tetapi yang ingin saya garis bawahi bahwa kalau kita menarik ke belakang ya, tahun-tahun 80-an, 70-an yang tergambar pada syair-syair lagu itu, atau kita tarik lebih mundur lagi pada syair lagu anak-anak yang diciptakan oleh Ibu Sud itu ya, itu kan masa penjajahan terakhir ya, penjajahan Jepang itu, tergambar bahwa aktivitas kewisataan itu sudah menjadi kebutuhan ya, termasuk untuk anak-anak itu ya, lagu becak sekali itu kan wisata yang dilakukan oleh anak-anak atau diperuntukkan bagi anak-anak. Dan kalau kita tarik lebih mundur lagi Mas, ya, mundur lagi ke masa-masa yang lebih lampau, ke masa hidup Buddha, misalnya ke di susastra Kakawin, gitu. Contoh seperti Gatot Kaca Seraya tadi yang saya informasikan di cerita-cerita Panji, tergambar bahwa aktivitas kewisataan itu pada masa hidup Buddha sudah lazim dilakukan, gitu ya, lazim dilakukan itu. Bahkan itu bagian dari perjalanan selain perjalanan ritual juga perjalanan berwisata. Perjalanan ritual itulah itu yang kita kenal dengan pilgrim. Karena sekarang salah satu
jenis wisata itu adalah wisata ziarah. Oke. Jadi apa yang dilakukan oleh Hayam Wuruk dalam tour de inspection-nya ke Blitar misalnya ya, kemudian ke Lasem misalnya, atau Ya. ke Tapakuda, termasuk ketika Hayam Wuruk cukup lama ya, kurang lebih sepekan mengunjungi Malang itu adalah untuk melakukan perjalanan ziarah, Oke. yang dalam istilah kewisataan sekarang disebut dengan pilgrim tourism. Nah, jadi misalnya kalau kita pilgrim tourism itu ya di kalangan Muslim itu adalah ziarah Wali Songo, Wali Limo, dan seterusnya. Ini pilgrim menarik. itu ya, Ya, pilgrim. oke. Artinya pilgrim sebagai salah satu jenis wisata religi Oke. itu sebenarnya sudah ada sejak masa lampau gitu ya, masa lampau. Termasuk yang menjadi pelaku wisata, wisatawannya itu adalah raja bersama para pembesar kerajaan. Raja. Itu. Menarik ini. Tapi akan kita bahas di episode selanjutnya. Iya. Oke. Sampai ketemu di Arkais berikutnya.